Jadi di part pertama tadi aku bahas istilahnya pembukaan, mungkin ya lebih ke pendahuluan. Kemudian yang kedua ini adalah aku bahas mengenai karakteristiknya. Jadi di situ aku belajar juga dari banyak orang, dari guru spiritual juga, bahwa di sini kita akan coba mulai urai satu persatu karakteristik dari karmic love relationships. Jadi di sini aku memang menekankan, kali ini kita akan bahas tentang love aja, hubungan satu pasang yang apakah dia karmic, soulmate, ataukah twin flames. Jadi yang paling terjadi dan banyak sekali drama itu memang dia biasanya disebutnya karmic love relationship. Salah satu relationship hubungan yang biasanya masuk itu adalah karmic relationship. Artinya karmic relationship itu dia datang sebagai pembelajaran yang tidak pernah kita dapat di kehidupan sebelumnya. Jadi itu kayak teka-teki yang gak terpecahkan di kehidupan sebelumnya, dia muncul lagi di kehidupan kita. Dan itu yang kompleksnya adalah orang yang terlibat dalam hubungan karmic relationship itu seperti benang kusut yang saling berkaitan, tapi mereka tidak mudah diurai gitu. Karena karmic relationship itu memang dia tercipta untuk membuat hidup seseorang itu memang berubah. Jadi otomatis dia merubah segi ataupun kehidupan dari orang tersebut, harapan ataupun parapannya mungkin bisa sampai yang lain, kesakitan tubuh, psikologis, fisik kayak gitu. Nah, aku juga mau menyampaikan bahwa memang ini satu hal yang agak berat, yaitu adanya adiksi. Jadi ada keterikatan yang sangat kuat pada karmic relationship. Itu kayak it seems no matter how many tries we give it just doesn't seem to work. Jadi artinya adiksi di sini di karmic relationship itu kayak kita udah mencoba segala hal, tapi bagaimanapun atau dengan jalan apapun itu kita berusaha mencoba menyatukan itu seolah-olah nggak ada gitu, nothing, semuanya terus tiba-tiba boom jadi abu kayak gitu rasanya. Jadi kayak udah terbakar api, udah selesai, dan itu kayak nggak ada apapun gitu. Jadi di situ memang ada ciri-cirinya di situ, ketika kalian ngerasa bahwa oke, aku ada di fase bertemu dengan orang seperti itu, berarti that is karmic relationship. Artinya gimana sih kalau kita udah terlanjur terjun dan gak bisa lepas gitu? Itu pasti pertanyaan dasar ya, tapi kita akan urai lagi satu persatu. Jadi jangan langsung kepada kesimpulan gue harus ngapain atau gue harus gimana, tapi coba dipahami dan diresapi dulu. Karena kenapa ketika tadi aku bilang kenapa kok apa yang kita usahakan tuh kayak jadi debu gitu kan, jadi hal yang abu misalnya. Nah, karena karmic relationship itu bukan ditujukan untuk bisa bekerja, untuk bisa goal, dan kita itu nggak diciptakan atau ditempatkan pada kehidupan kita dengan karmic relationship itu, karena dia memang agak berat juga ya, karena dalam hal penerimaan itu sangat nggak bisa dipahami kenapa kita bisa adiksi banget sama somebody gitu kan ya. Kemudian yang paling krusial adalah kadang ketika kita bertemu dengan orang, kita merasa kita sangat terikat dengan dia, tapi it's usually not an issue of love. Jadi kalau kita lebih dalam
menganalisa atau kita mencoba merangkum semua itu, memang sulit untuk bisa menerima bahwa itu adalah sebenarnya bukan isu dari cinta gitu, dari cinta, kemudian kompatibilitas atau apapun yang ibaratnya pure, murni seperti itu. Ketika kita berhubungan pasti kita mencari sesuatu koneksi, dan itu pasti kita selalu bilang cinta. Tapi ketika kita ada di karmic relationship itu kayak gak terlihat tuh namanya cinta. Jadi kayak masalah ada terus membebani, dan kayak kita gak bisa lepas sama sekali. Gak tahu kenapa kita mesti bertanya-tanya, kenapa aku gak bisa lepas dari dia, kenapa dia gak bisa lepas dari aku, kenapa dia selalu menyakiti aku gitu kan. Itu tuh kayak something is just off and doesn't work. Dan kemudian no matter how much we wish it, jadi kayak kita berdoa sedemikian rupa, kayak kita tuh pengen banget, aku pengen ini bisa, aku pengen ini berhasil, tapi sejauh apapun kita berusaha berdoa atau mungkin kita berkeinginan untuk bisa mewujudkannya, itu kayak nggak ada guna gitu. Jadi itu kalau kalian ngerasa, mungkin kalian juga pernah berhubungan dengan seseorang atau somebody, ketika kita udah berusaha semaksimal mungkin, kita mengusahakan apapun yang kita punya untuk bisa menyelesaikan hal itu, hubungan itu, dan itu nggak berhasil, itu kita harus sampai kepada kesimpulan bahwa the worst decisions we can make is to choose and to not let go. Jadi ketika kita udah adiksi, ketergantungan kayak obat seperti itu, justru malah kita semakin punya keputusan yang sulit yang kita buat sendiri untuk tidak mengizinkan dia atau somebody itu untuk pergi. Nah itu adiksi yang sangat agak ini ya. Kita udah tahu kita disakiti, tapi kita nggak punya, kita selalu memutuskan, dan itu keputusan yang paling jelek. Memang itu terjadi di karmic relationship, kita nggak tahu kenapa, tapi kita selalu milih untuk tidak membiarkan dia pergi. Itu anehnya. Karena relationship itu selalu terlihat sangat panas, artinya dia seperti membakar kita bergairah banget gitu. Ketika ada dia, bergairah banget untuk menjalani hidup, punya mimpi yang sangat tinggi, punya suatu ekspektasi yang di luar semua orang rasa bahwa itu bisa dilakukan, dan ekspektasi itu meluap-luap jadi over seperti itu. Dan terlihat di waktu-waktu yang kita jalani itu dia toxic atau dia beracun ketika itu. That's the problem yang sudah terjadi, sehingga ketika ada hal seperti itu kita harus berkaca kembali, kita harus ekspektasi ke diri kita sendiri. Kita mencoba menanyakan ke diri kita sendiri, ketika itu semua poin-poin karakteristik yang udah kita disebutkan tadi di awal ada di hidup kita, datang gitu kan. Ketika dia datang, ciri-cirinya adalah dia datang seperti tadi, menggebu-gebu, bergairah, sangat hot atau panas sekali, merasa bahwa he is everything, she is everything, he is the one, she is the one, idola banget pokoknya. Kemudian dia itu akan membuat kita berubah. Jadi karma itu ini ya, toxic banget, meluap-luap, menggebu-gebu. Kemudian dia merubah kita, dia membuat kita berubah dalam berbagai macam aspek, entah apapun, bisa dari segi fisik, psikologis, pemikiran, mental, spiritual. Kemudian dia pergi. Jadi toxic, change and live.
Sesingkat itu sebenarnya, sesingkat itu untuk dia datang dengan cara yang sangat cepat, kuat, berkarisma. Dia merubah segala pola pikir, merubah segala how you live maybe, and then leave, artinya belum pergi. Itu terjadi ketika dan sering yang orang-orang yang menikah dan bercerai di masa yang sangat muda. Itu dia menikahi karmic relationship, artinya dia menikahi hubungan yang disebut karmic relationship. Jadi dia nggak membiarkan itu pergi ketika waktunya, tapi dia masih saja menyimpan itu sampai dia tahu entah kapan, kemudian dia bercerai dan itu dia membiarkan pergi seperti itu. Ketika ada karmic relationship, artinya pelajaran terpenting yang bisa kita ambil adalah kita harus bisa cukup kuat untuk membiarkan mereka move on ketika waktunya tiba. Kemudian kita harus punya prinsip bahwa apapun yang terjadi, because no matter what type of relationships we are in, kita tidak boleh mengikat diri kita sangat kuat dengan tujuan untuk tidak mau melepaskannya. Ini yang jadi tantangan tersendiri buat kalian. Jadi tadi karakteristik sudah, kemudian dia datang seperti apa sudah. Jadi ketika kalian ada hubungan dan ngerasa bahwa aku nggak tahu nih ini hubunganku apa gitu, berarti kalian bisa bertanya juga kepada diri sendiri, apa sih hubungan yang kalian hadapi saat ini juga. Dari situ kalian akan tahu dan cara menyikapinya pun akan tahu. Itu jika kalian sudah punya kesadaran bahwa tadi kita harus cukup kuat untuk membiarkan mereka pergi, to let them move on, untuk membiarkan mereka move on ketika waktunya tiba. Jadi ketika ada orang datang dengan perasaan yang sangat kuat, strong, kemudian dia mengajari kita banyak hal yang mungkin gak pernah kita duga, dan itu sangat frontal gitu ya, mungkin cekcok juga bisa sangat terjadi. Kemudian setelah itu selesai, dia merubah kita, dia pergi semudah itu. Kuncinya adalah ketika karmik datang, kita harus bisa menjadi pribadi yang cukup kuat untuk bisa membuat dan membiarkan mereka move on atau pergi ketika waktunya tiba. Nanti akan ada saatnya ketika waktunya tiba, mereka akan move on dari hidup kita, dan kita juga harus membiarkan mereka pergi itu. Jadi akan ada waktunya ketika itu terjadi.